Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Fitri Utami dari kelas C6 S1 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 10120157. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi akhir semester pada mata kuliah perilaku konsumen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku konsumen di era digital. Perilaku konsumen era digital secara umum, perilaku konsumen terbagi menjadi dua, yaitu perilaku konsumen yang sifatnya rasional dan irasional. Perilaku konsumen rasional bermaksud pada tindakan seseorang konsumen dalam membeli suatu produk atau jasa yang mengutamakan kebutuhan. Nah, perilaku konsumen adalah kegiatan yang menjadi sebuah dasar bagi konsumen hingga akhirnya membuat keputusan untuk membeli suatu barang atau jasa. Perilaku konsumen sangat berkaitan erat dengan proses pembelian. Proses pembelian di sini bermaksud ketika konsumen melakukan pencarian, penelitian, hingga pengevaluasi sebuah produk atau jasa. Nah, menurut The American Marketing Association, perilaku konsumen adalah proses membagi interaksi dinamis dari pengaruh dan kesadaran, perilaku, dan lingkungan di mana seseorang melakukan pertukaran aspek kehidupannya. Nah, pengertian era digital. Era digital ini dimulai sekitar tahun 80-an, bermula dari perubahan teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital. Pada dasarnya, era digital merupakan sebuah masa di mana hampir semua hal dalam kehidupan dibantu dengan teknologi digital. Bukti teknologi digital adalah dengan adanya internet yang seolah-olah sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi semua orang. Banyaknya orang yang seakan tak bisa hidup tanpa adanya internet. Nah, perilaku konsumen yang ada di era digital, yaitu perkembangan era digital yang sangat pesat, memiliki dampak pada seluruh aspek kehidupan, dampak negatif maupun positif. Nah, salah satunya yaitu dalam dunia bisnis dan perilaku konsumen saat akan berbelanja. Sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi pembelian, ada beberapa poin penting yang kini menjadi pertimbangan konsumen, seperti produk, merek, supplier, waktu pembelian, jumlah pembelian, serta metode bayar, agar setiap pembelian konsumen ini terstruktur. Jadi mereka mengetahui atas produk yang dia akan beli itu produk seperti apa, mereknya merek apa, dan suppliernya dari mana, dan waktu pembeliannya juga. Nah, perilaku konsumen di era digital ini yang pertama, melihat standar dan kualitas dari review. Untuk bisa memahami bahwa produk atau jasa tersebut baik atau buruk, konsumen seringkali melihatnya pada review yang ada di internet. Media yang mereka gunakan pun cukup beragam, mulai dari pencarian dari Google, sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya, maupun pada laman testimoni yang ada di toko online. Nah, untuk yang kedua, suka mencari informasi. Tentunya semua konsumen selalu menyukai mencari informasi yang akan mereka produk yang akan mereka beli, dan segala bentuk informasi mengenai sebuah produk dengan mudahnya bisa diakses di sosial media, toko online maupun website dari merek atau brand tersebut. 8 konsumen dengan mudah bisa melihat gambar produk beserta spesifikasinya langsung di situ. Nah, untuk yang selanjutnya, loyalitas. Konsumen kini banyak memilih, ia tidak akan mau menghabiskan uangnya untuk produk atau jasa dengan kualitas yang buruk tentunya. Konsumen cenderung mau membayar lebih mahal untuk produk atau jasa dengan kualitas yang baik daripada harga murah namun kualitas yang buruk. Jadi akan menjadi mubazir juga ketika suatu produk mungkin kalau kita membeli produknya dengan harga murah tapi dia sangat-sangat buruk, juga nantinya akan menyesal kepada kitanya. Jadi kita harus membeli lagi barang yang lebih baik. Jadi kan double. Jadi lebih baik kita juga harus lebih baik membayar agak lebih mahal tapi dengan kualitas yang baik. Nah, adanya dialog dengan konsumen.
Di era digital ini, sosial media dan toko online memang selalu menjadi yang nomor satu, sangat nomor satu sekarang jika membicarakan tentang bisnis. Banyak dari konsumen yang mengetahui suatu produk atau jasa dari review pelanggan maupun testimoni yang ada di sosial media maupun toko online. Misalnya di toko online, penilaiannya itu ada juga yang bagus, ada juga yang buruk. Nah, itu juga menjadi salah satu acuan bagi konsumen keputusannya bagaimana, jadi dia akan membeli produk tersebut atau tidak. Karena jika reviewnya sangat-sangat buruk, misalkan membeli barang yang terbuat dari kaca tapi dia di dalam kemasannya tidak baik, maka akan pecah juga. Jadi lebih baik konsumen juga harus mencari informasi tentang hal itu, karena nantinya akan menyesal kepada kitanya, di mana uang sudah masuk kepada penjual tapi barang yang kita beli tidak sesuai dengan keinginan karena pecah. Nah, untuk yang selanjutnya, rasa toleransi konsumen. Di era digital, perilaku konsumen banyak berubah. Mereka cenderung menginginkan kemudahan dan pelayanan. Namun jika pelayanan tidak terpenuhi dengan baik, mereka akan memberikan komplain langsung di media sosial. Nah, ini juga tidak baik bagi penjual ketika dimana barang yang kita beri kepada konsumen itu pecah, maka konsumen kan akan langsung komplain di dalam penilaian tersebut. Maka konsumen yang lain yang akan membeli juga akan melihatnya, dan itu akan berdampak buruk bagi si toko online tersebut. Nah, hal ini pasti membuat review perusahaan tersebut jelek dan merusak reputasinya. Tapi jika pelanggan baik, konsumen bisa saja langsung mempromosikan perusahaan tersebut ke sosial media miliknya. Maka dari itu, di era digital ini perusahaan harus semakin berhati-hati dan selalu menjaga pelayanan maupun kualitas dari setiap produk ataupun jasa. Nah, kelebihan dan keuntungannya di toko online itu yaitu ketika konsumen memberikan review yang baik, maka kita tidak perlu membayarnya juga. Kalau memang misalkan barangnya baik, diterima dengan baik, maka dia juga akan memberikan yang terbaik juga gitu bagi toko kita. Selanjutnya, tidak ingin tertinggal. Konsumen di era digital ini seringkali tidak pernah mau tertinggal dengan sesuatu yang sedang hangat diperbincangkan atau trending topik. Konsumen suka mencari produk atau jasa yang sedang ramai dipakai halayak umum, jadi yang sedang viral-viralnya. Mereka cenderung tidak ingin melewatkan sesuatu. Hal ini memaksa perusahaan untuk terus berinovasi terhadap produknya dan mengikuti tren yang ada. Jika memang tidak bisa terus mengikuti tren, bisa diubah saja di kemasannya menjadi kemasan yang lebih eye-catching dan disukai oleh publik. Nah, konsumen di era digital suka untuk memposting hal-hal yang menurutnya bagus, lalu diupload ke sosial media miliknya. Maka dari itu perusahaan harus sering-sering melakukan riset terhadap apa yang konsumen inginkan dan apa yang sedang trending topik. Terkadang konsumen juga menginginkan suatu barang yang bagus tapi sedang viral. Nah, maka dari itu perusahaan harus up to date dalam merinovasi sebuah produk gitu. Jadi konsumen akan lebih tertarik terhadap perusahaan tersebut, apalagi sekarang di era digital yang viral-viral itu pasti sampai ke semua orang gitu. Nah, perkembangan era digital yang pesat memiliki dampak pada seluruh aspek kehidupan. Salah satunya yaitu di dalam dunia bisnis. Perilaku konsumen saat akan berbelanja dimanapun seperti mereka akan melihat seperti standar kualitas dari review, rasa toleransi pelanggan, adanya dialog dengan konsumen, loyalitas, suka mencari informasi, serta tidak ingin tertinggal. Jadi konsumen di era digital ini dia itu pasti akan melihat review dari mana-mana, dari sosial media, dan dia juga membutuhkan seperti masukan dari orang terdekat seperti teman, keluarga, dan lain sebagainya, karena itu juga menjadi salah satu penguat untuk konsumen membeli produk tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.